making disciples, transforming lives. Tuhan mau kita menjadi seorang pembawa damai. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi yang pertama-tama itu yang berbahagia kita, saudara, yang membawa damai. Bukan orang yang kita kasih damai lewat kehidupan kita atau lewat tindakan kita. Tapi pertama-tama kita dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, mereka disebut anak-anak Allah itu berarti firman Tuhan berkata kepada Anda dan saya, kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan, maka sebaiknya kita menjadi pembawa damai dan bukan pembuat onar, pembuat masalah, pembuat konflik. Tapi kita ini membuat perdamaian atau menciptakan atau mengusahakan perdamaian. Kenapa? Karena kalau ada saya gitu ya, kalau ada saudara di dalam sebuah konflik, maka konflik itu ada harapan untuk ada perdamaian. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena di dalam kehidupan kita ini gak mungkin kita menghindari dengan yang namanya konflik. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita semua berbeda, saudara. Sidik jarinya aja katanya gak ada yang sama. Berarti Tuhan menciptakan kita semua dengan perbedaan, dengan keunikan kita masing-masing. Nah, perbedaan itulah yang juga menjadi potensi dari konflik. Karena cara berpikir, latar belakang, cara bicara, cara melihat sesuatu dan sebagainya itu kita berbeda. Ya, orang aja bisa berantem ini angka 6 atau 9 gitu kan. Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda. Nah, perbedaan itu bisa menciptakan konflik, dan konflik itu karena tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita membawa damai ketika konflik itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat yang ke-14b ditulis, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, kita itu diminta Tuhan jadi dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan mau kita membawa damai. Tapi saudara, perlu kita sadari dan kita akui bahwa untuk membawa damai di dalam sebuah konflik itu seringkali nggak ada kelas yang mengajarkannya. Betul, saudara, pernah ada kelas menjadi pembawa damai. Selama saya sekolah berapa tahun SD, TK sampai SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Sampai ngambil profesi, sampai ngambil master, nggak ada tuh kelas yang mengajarkan bagaimana kita itu mengatasi konflik dengan damai. Dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin nggak pernah ada yang mengajarkannya. Oleh sebab itu kita kadang-kadang gimana ya caranya. Nah, saya percaya gereja adalah tempat di mana firman Allah diberitakan. Karena firman Allah itu berisi banyak sekali pengetahuan, banyak sekali nasihat firman Tuhan supaya kita bisa membawa damai. Karena Tuhan mau kita punya damai di dalam kehidupan kita. Punya damai di dalam hubungan-hubungan kita. Mungkin kita nggak bisa belajar dari orang tua kita. Karena kita melihat bahwa orang tua kita suka berantem misalnya. Gitu ya. Mereka juga nggak ada yang ngajari, kita juga perlu maklum, saudara, nggak boleh, wah kok nggak memberitahu dan sebagainya. Firman Tuhanlah jawabannya. Nah, firman Tuhan katakan kita perlu mengusahakan perdamaian. Saya beritahu dulu dua hal yang bukan usaha perdamaian. Ya, yang pertama menghindari masalah atau menghindari konflik atau lari. Orang yang sudahlah nggak usah ngomong ini, gitu ya, nggak usah bahas ini atau berusaha menghindari dari hal-hal yang menciptakan konflik dan lari terus dari masalah. Atau yang kedua ngalah terus. Ya udahlah maunya apa ya udah dituruti aja lah. Terus itu namanya win lose. Kitanya yang lose win gitu ya. Kitanya yang ngalah lose. Percayalah saudara, satu titik pasti meledak juga karena orang itu punya kapasitas. Gitu ya. Mengalah. Kita ini punya bank cinta, saudara. Setiap hati itu punya bank. Kalau banknya disedot terus, lama-lama minus, gitu ya. Ya itu nanti meledak juga. Nah, kita bukan lari dari masalah, bukan menghindari, bukan juga selalu mengalah. Karena dua hal itu bukanlah usaha untuk berdamai.
Bagaimana atau apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan, kita itu membawa damai di dalam konflik. Saudara bisa catat ada 6 hal yang saya tulis di sini. Yang pertama saudara, belajarlah untuk lebih banyak mendengar daripada bicara. Saudara, Tuhan ciptakan kita satu mulut tapi 2 telinga saudara ya. Lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 kita baca. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang tanpa kecuali ya saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, firman Tuhan katakan kita perlu cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Nah, kalau kita bisa cepat mendengar dan lambat berkata-kata, maka yang ketiga itu akan otomatis kita akan lambat untuk marah. Kalau kita bisa mengerjakan yang pertama dan yang kedua, maka yang ketiga itu akan menjadi sesuatu yang otomatis. Tapi yang kita kerjakan kan seringkali kita cepat berbicara gitu ya. Kita cepat berbicara, kita lambat di dalam mendengarkan. Akibatnya apa? Kita jadi cepat untuk marah. Cepat bereaksi tanpa kita mendengar. Ada firman Tuhan ayat 18, Amsal 18 ayat 13 ditulis demikian. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita ini belum benar-benar mendengar dan mengerti lawan bicara kita, terus tapi kita asal jawab, pokoknya emosi terus kita langsung jawab. Firman Tuhan katakan itulah kebodohan dan kecelaannya. Alias itu hanya menunjukkan kebodohan kita, bukan kepintaran kita. Padahal manusia itu kan kalau marah itu kan berpikir kita yang paling pintar, benar enggak? Kita yang paling pintar, makanya kita ngomong, kamu kan begitu gitu kan. Saudara, kenapa? Karena kita berpikir kita yang lebih benar, kita yang lebih baik. Nah, orang lawan bicara kita belum sempat menjelaskan kita sudah bicara. Saudara, itu malah tidak menunjukkan bahwa kita lebih pintar. Firman Tuhan katakan malah itu menunjukkan kebodohan kita. Saudara, firman Allah mengajarkan yang pertama, lebih banyak mendengar ya. Saudara pulang dari tempat ini, kalau pasangan Anda, teman Anda berbicara, jangan buru-buru dipotong. Ya, jangan buru-buru menceritakan apa yang dari sisi Anda. Dengerin dulu. Saudara ya, coba buka telinganya seperti ini. Saya mau belajar mendengar, katakan saya mau belajar mendengar. Ya, belajar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Boleh kok berbicara, firman Tuhan boleh katakan. Kita dikasih mulut juga supaya ngomong. Tapi jangan kebalik, jangan kebanyakan ngomong sedikit mendengar. Firman Tuhan katakan lebih banyak mendengar, lebih cepat mendengar tapi lambat berkata-kata ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba pahami orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, orang aja bisa berantem gara-gara hal sepele. Mungkin kelihatannya sepele bagi kita, belum tentu loh saudara bagi orang lain. Hal yang sepele buat kita belum tentu sepele bagi orang lain. Hal yang besar buat kita bisa jadi sepele buat orang lain, kan kita gak enak ya saudara. Apa yang menurut Anda besar, pernah gak Anda berantem gitu ya, menurut Anda itu sesuatu yang besar. Kemudian orang yang menjadi lawan bicara Anda berkata bahwa halah gitu aja kok. Apa yang Anda rasakan? Anda merasa gak dipahami, Anda gak merasa dimengerti, Anda merasa dikecilkan, Anda merasa orang itu gak menghargai Anda. Masalah gitu aja. Saudara jangan ngomong seperti itu karena kita nggak tahu apa yang seringkali besar buat dia. Jangan kita anggap itu kecil. Kalau itu besar berarti itu besar. Walaupun mungkin bagi kita kecil, kita yang sudah mengalami banyak hal gitu ya. Kadang kita dengar anak atau seorang anak merasa apa ya, misalnya dia di sekolah ngalami sesuatu. Kita yang orang dewasa berpikir alah gitu aja kok. Bagi dia itu besar saudara. Tidak sedikit orang-orang muda itu yang mengalami depresi bahkan sampai bunuh diri. Sesuatu yang kita anggap itu kecil. Tapi buat mereka itu besar sekali. Kenapa ada orang diputus cinta itu bisa sampai bunuh diri. Sedangkan kita berpikir aku sudah putus cinta 10 kali baik-baik aja gitu ya. Ya beda.
Orang tuh punya kapasitas beda-beda. Saudara, kalau kita punya seseorang yang kita menjadi teman atau lawan bicara, pahami dulu orang lain. Ya, apalagi kalau kita di dalam konflik. Saudara, pahami dulu orang lain, karena apalagi di dalam konflik kita butuh dipahami, mereka atau dia juga butuh dipahami. Kadang-kadang kita berpikir, loh menurutku tuh kayak gini. Saudara tahu enggak? Lawan bicara Anda juga berkata demikian gitu ya. Menurutku itu begitu gitu ya. Jadi sebenarnya dua-dua ini butuh dipahami. Nah, kalau demikian, bagian kita apa? Ya, bagian kita adalah kita dulu yang memahami orang lain sebelum kita minta dipahami. Itulah pembawa damai. Orang yang membawa damai itu memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara dulu. Orang yang membawa damai itu memberikan kesempatan untuk memahami orang lain dulu sebelum dia minta dipahami. Gitu ya. Mungkin kata kuncinya itu kamu dulu. Firman Allah di Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, di dalam sebuah konflik, kebiasaan yang terjadi adalah kita punya kepentingan itu yang paling penting, benar enggak saudara? Kita punya sudut pandang itu yang paling benar. Kita punya pemahaman itu yang kita ingin dia pahami. Di dalam sebuah konflik itu yang seringkali terjadi, dan kebenarannya atau faktanya adalah orang yang menjadi lawan bicara Anda juga punya kepentingan yang sama yang ingin dipahami, ingin dimengerti. Bagian kita, kalau kita mau membawa damai, letakkan dulu kepentingan kita. Percayalah kepentingan kita pun akan terpenuhi kalau kita memenuhi kepentingan orang lain dulu. Kita akan dipahami kalau kita memahami orang lain dulu. Tapi seringkali kesalahan kita adalah kamu pahami aku dulu, baru aku akan bisa memahami kamu. Saudara, itu bisa aja sih, tapi kalah di kita. Kalah di kita, kenapa? Kalau orang lain memahami Anda dulu berarti dia lebih dewasa. Tapi kalau Anda berani berkata bahwa kamu dulu yang bicara, aku akan belajar memahami apa yang kamu bicarakan, itu Anda lebih dewasa. Karena dua-duanya sama-sama punya kepentingan kok. Siapa dulu yang mau memberi jalan itu yang lebih dewasa. Oleh sebab itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jadilah orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain. Pahami orang lain dulu sebelum Anda ingin dipahami. Karena Anda juga akan dipahami kok setelah Anda memahami orang lain. Kadang-kadang orang lain lagi bicara, kita belum paham tapi sudah menjawab. Saudara, coba Anda ceritakan apa yang Anda dapat. Kalau orang cerita bla 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 gitu ya. Oh, jadi menurutmu begini ya. Nah, belum tentu apa yang Anda pahami itu benar loh saudara. Kalau Anda enggak menyampaikan, jangan-jangan apa yang Anda pahami itu ternyata salah. Berapa banyak atau berapa sering saya kadang-kadang ya kalau dengar orang cerita gitu ya. Terus saya mengulangi, oh maksudmu begini ya. Ternyata orangnya jawab, oh bukan begitu. Oh ternyata pemahaman saya salah ya. Jadi jangan sok pinter dulu dan merasa kita itu sudah memahami orang lain. Coba sampaikan, jadi maksudmu begini ya. Biarkan orang itu mengoreksi kalau ternyata pemahaman kita salah. Sampai oh iya benar, nah kita paham maksudnya dia. Oh jadi begitu, oke maksudku itu begini loh, aku sudah bisa paham maksudmu. Jadi ternyata miss-nya tuh ada di sini. Anda akan lebih bisa punya kejelasan dan jadi bisa tahu mana sih sebenarnya nggak ketemunya itu di mana sih. Ketika kita belajar memahami orang lain. Nah orang lain yang dipahami itu, mereka itu ketika mereka sudah tahu, oh kita sudah ngerti. Mereka akan punya hati yang terbuka. Jadi kalau kamu gimana? Nah kan enak ya saudara ya. Konflik itu bisa aja. Tapi ketika konflik itu ada damai ketika mengatasi konflik. Berapa banyak konflik itu sesuatu yang kecil. Tapi ketika kita salah dalam penanganan bukan damai yang terjadi. Tapi tambah kebakaran hutan saudara ya. Kebakaran rumah tangga gitu ya tanda kutip. Saudara, Tuhan mau kita menjadi orang yang membawa damai. Oke, kamu dulu gimana?
Kita memperhatikan kepentingan orang lain, kata Filipi. Karena apa? Karena orang yang lagi konflik itu selalu melihat dari sisinya mereka aja. Mereka nggak bisa lihat sisinya kita. Setelah mereka itu dimengerti, mereka baru bisa membuka diri. Sekali lagi, karena dua-duanya ingin dimengerti, siapa yang lebih dewasa itu memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau orang lain memberikan Anda kesempatan, sekali lagi saya bilang, ya itu berarti orang itu yang lebih dewasa dari Anda. Oleh sebab itu saya rindu Anda bertumbuh semakin dewasa, khususnya ketika kita di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajar kita, Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Apa yang kita perlu pahami? Pahami sudut pandang mereka. Ya, seperti saya bilang tadi 6 sama 9, coba duduk di sisinya mereka. Pakai sepatunya mereka. Jadi gimana sih? Oh ternyata bagaimana dia memandang itu dipengaruhi dari backgroundnya dia, mungkin trauma masa lalu, mungkin apa yang pernah terjadi, mungkin bagaimana cara orang tua mendidik dia, mungkin dari lingkungannya dia, dan sebagainya yang kita nggak mengalaminya secara pribadi. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengerti kalau kita nggak berada atau berusaha belajar memakai sepatunya orang tersebut. Pahami sudut pandangnya. Sehingga kita bisa mengerti, oh bukan berarti membenarkan segala sesuatu, tapi setidaknya kita bisa lebih paham. Jadi reaksi kita itu enggak berlebihan. Dengan kita memahami seseorang, reaksi kita itu dari 10 yang mau meledak itu bisa jadi 5 loh saudara, sungguhan. Yang tadinya ketika kita enggak mengerti dan enggak paham, kita rasanya pengen marah gitu ya. Tapi begitu kita paham, reaksi kita langsung turun. Reaksi kita akan lebih tenang, lebih damai. Oh jadi dia itu kayak gitu karena demikian. Apalagi yang kita perlu pahami. Pahami perasaannya. Dengarkan apa yang tidak tersampaikan. Tidak semua orang itu bisa menyampaikan perasaannya dengan baik saudara. Ya, tapi lewat kata-kata yang seringkali membuat kita itu ke-trigger. Berapa banyak pertengkaran itu terjadi karena kita meresponi kata-kata yang men-trigger sesuatu dalam hati kita. Padahal belum tentu kata-katanya itu adalah yang sesungguhnya dia mau katakan. Contoh sederhana ya, pertanyaan simpel. Kamu dari mana aja? Saudara itu kadang-kadang pertanyaan yang kenapa sih gitu ya, bisa kalau lagi bad mood itu bisa langsung marah. Padahal mungkin yang dimaksud itu gini loh, aku tuh sudah nungguin kamu dari tadi, kok baru pulang sekarang. Ya tapi gak semua orang itu bisa menyampaikan dengan baik. Nah kalimat itu coba Anda itu pahami apa yang gak terkatakan. Ya apalagi kalau perempuan nih, kita tuh suka pakai kode-kode yang kurang jelas gitu ya kadang-kadang ya. Nah para pria, kita juga belajar para wanita harus lebih jelas kalau ngomong ya. Kita harus belajar menangkap apa yang tidak terkatakan. Contoh lagi, kamu pergi sama siapa aja gitu ya. Wah langsung merasa dihakimi, diinterogasi, tidak dipercaya. Padahal itu yang istri itu cuma atau yang perempuan atau lawan bicaranya itu cuma mau ngomong, kok aku gak diajak sih. Sebenarnya itu mau ngomong itu gitu ya. Tapi yang keluar di mulut itu kamu pergi sama siapa aja. Nah penerimaannya kan bisa ya itu tadi nggak dipercaya, dihakimi, diinterogasi. Saudara coba pahami perasaan di balik kata-katanya. Apa yang tidak tersampaikan gitu ya. Kalau Pastor Puji pernah cerita kan, saya dulu misalnya lihat kejadian beneran nih, true story gitu ya. Pergi lewat sebuah tempat makan yang enak, kayaknya aku dengar di situ enak loh makanannya. Gitu ya. Oh gitu ya, dalam hati saya aku ajakan ke sana gitu loh maksudnya. Maksudnya ayo aku tuh minta diajak, kan lebih seneng kan kalau suaminya yang ngajak, ayo kita makan di situ kan gitu kan. Tapi dia menangkapnya hanya sebagai informasi, jadi kan krik-krik gitu setelah itu nggak ngerti gitu kan. Nah saudara, ya itu dalam komunikasi kami belajar lah satu sama lain. Kami belajar, oh lain kali tuh kamu ngomong aja, ayo makan di situ ya. Tapi kalau istri itu kan biasanya kasih kode gitu ya. Nah saya juga belajar, oh ya lain kali tuh ngomong tuh terus terang aja. Tapi tahu karena bahwa kita semua kan juga terbatas ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan hati kita yang terdalam. Orang itu bisa aja perasaan di balik kata-katanya bisa karena takut, cemas, cemburu gitu ya dan sebagainya.
Nah, coba pahami apa yang tidak terkatakan. Jangan sekedar meresponi apa yang Anda dengar. Apalagi kalau orang itu lagi emosi, kadang-kadang itu kata-katanya itu sesuatu yang gimana ya, tidak direncanakan. Dan kadang-kadang disesali. Tapi kita yang mendengar, kita meresponi kata-katanya saja. Padahal mungkin dia itu nggak bermaksud demikian. Walaupun tidak membenarkan ya, kita harus tetap memilih kata-kata kita. Tapi kita tetap juga harus dari orang yang mendengar, kita belajar memahami perasaan di balik kata-katanya. Amsal 14 ayat yang ke-10. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Saudara, setiap orang itu punya sesuatu di dalam hatinya. Entah itu luka hatinya, dia punya sesuatu yang mungkin kesedihannya. Firman Tuhan katakan hati mengenal kepedihannya. Tapi orang lain itu nggak bisa merasakannya. Yang kita bisa lakukan adalah sejauh memahami. Kita nggak bisa merasakan seperti yang orang lain rasakan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah sejauh kita memahami. Jadi itu sesuatu yang kita perlu pelajari saudara ya. Sekali firman Tuhan tapi PR-nya panjang nih saudara. Saudara perlu belajar di dalam komunikasi entah itu sama sahabat, rekan sekerja, teman kantor, apalagi pasangan saudara. Belajar pahami orang lain dulu, kata kuncinya adalah dulu. Jadi sama-sama ingin dipahami tapi belajarlah untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyatakan dirinya, menceritakan sisinya. Bagian kita adalah kita memahami mereka. Setelah kita memahami mereka, saya percaya Anda punya jalan untuk Anda juga menceritakan sisi Anda. Dan saya percaya itu akan menyebabkan konflik itu intensitasnya turun, minimal itu separuh saudara, sungguhan. Saudara bisa praktekkan pulang di tempat ini. Saya berdoa supaya Anda semakin sedikit konflik dan kalaupun ada konflik tetap ada damai di dalamnya ketika Anda mengatasinya. Amin. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Saudara, dalam setiap konflik itu selalu 50-50 lah. Enggak semua kesalahan orang lain. Ya bisa 70-30 tapi kita selalu ngakunya kita yang 30 ya kan. Mengakui kesalahan setidaknya saudara ya. Jangan bilang 100 sama 0 gitu kan. Seringkali kan kita sukanya menyalahkan orang lain. Kita sukanya melempar tanggung jawab. Tapi akui setiap bagian dari konflik yang saya timbulkan. Kita bertanggung jawab atas bagian kita. Kita bertanggung jawab atas bagian kita, orang lain ya itu urusannya dia gitu ya. Setidaknya kita itu bisa belajar sesuatu. Setidaknya kita itu berani mengambil tanggung jawab. Ketika ada sebuah kesalahan, ketika ada sesuatu yang perlu dibereskan, saudara. Mungkin kita bisa berkata bahwa ya mungkin aku ini begini karena ketidakdewasaanku, aku ini salah karena begini, aku begitu, karena ketidakpekaanku, ya mungkin latar belakangku, karena sikapku dan sebagainya. Ambil tanggung jawab. Matius 7 ayat yang ketiga ditulis, saya bacakan Matius 7 ayat yang ketiga dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudara, ayat 5, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, selama kita tidak berani mengambil tanggung jawab atas bagian kita, itu berarti kita dulu belum mengambil balok di mata kita. Cara kita melihat itu gak akan jelas. Kita akan melempar seolah-olah ya debu di mata orang lain itu gede banget. Kenapa? Karena mata kita itu ketutupan sama balok. Coba kalau kita itu ambil balok di mata kita, ilustrasi yang lucu. Sudah bisa bayangkan ya mata orang ada baloknya itu gimana ceritanya. Tapi ilustrasi ini menggambarkan kadang-kadang hal yang sepele dari orang lain itu kelihatan besar. Karena mata kita tuh jadi kecil ketutupan sama balok. Coba kalau baloknya itu diambil,
maka yang kecil juga kelihatan kecil. Ya, di sini dikatakan selumbar itu kayak serpian itu loh, serpian gergaji. Saudara tahu serpian gergaji itu kan kecil dibanding balok itu kan gede banget. Kalau kita itu berani mengaku bagian kita, kesalahan kita itu apa, gitu ya, peran kita di dalam konflik ini itu yang menyebabkan konflik itu apa. Saya percaya disitulah kata firman Tuhan, keluarkan dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas. Dengan jelas, oh ternyata gak sebesar yang aku bayangkan kok. Gak sebesar yang aku pikirkan selama ini. Tapi itu baru bisa terjadi kalau kita itu mengakui peran kita di dalamnya. Dan kita belajar sesuatu dari situ. Saudara, kita harus jadi orang yang cukup gentle untuk berani mengakui kesalahan. Amin. Di dalam sebuah hubungan, jangan cuci tangan. Jangan lempar kesalahan atau responsibility atau tanggung jawab kesalahan itu ke orang lain. Karena konflik itu nggak akan terjadi kalau cuma karena satu orang. Konflik itu ya kan minimal 2 orang, saudara. Kalau 1 orang ya dia namanya konflik batin namanya. Dia dengan dirinya sendiri. Tapi kalau sampai konflik itu minimal 2 orang dan 2 itu pasti ada peran masing-masing. Mau Anda cuma 10% pun Anda setidaknya berani mengakui bahwa iya bagianku itu aku karena meresponi dengan terlalu cepat, aku belum dengerin dulu, aku belum paham dan sebagainya. Mungkin aku ini terlalu lelah sampai aku gak bisa memilih kata-kata yang baik. Mungkin aku ini dan sebagainya. Anda perlu mengakui kesalahan Anda supaya jelas kata firman Tuhan bagaimana kita melihat duduk perkaranya. Amin. Yang berikutnya yang keempat. Bagaimana kita menjadi pembawa damai khususnya di dalam sebuah konflik. Turunkan nada bicara dan volume suara Anda. Ya, kita bukan speaker saudara ya. Saudara, mulut kita itu punya volume kok yang bisa diturunin. Intonasinya jangan terlalu tinggi, itu juga perlu diajarkan ke anak-anak kita loh saudara. Saya kalau sama anak-anak saya kalau dia nadanya sudah tinggi, turun nadanya turunin dulu gitu ya. Jangan high tone, low. Jadi saya kasih tahu apalagi karena mungkin itu bukan masalah, tapi gara-gara dengar nada tinggi itu kayak kalau ada bensin itu udah kepercik api. Saudara, turunkan nada bicara dan volume suara Anda. Ya bukan berarti berdesah terus bisik-bisik enggak. Tapi maksudnya jangan kayak orang itu teriak-teriak dan kemudian dengan volume dan intonasi yang tinggi. Firman Tuhan katakan Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ini yang saya bilang tadi air untuk api ya kan. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini yang saya bilang tadi bensin dikasih ke api. Saudara, kita bisa memilih kok yang mana. Katanya firman Tuhan katakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi konflik itu bisa diredakan kata firman Tuhan. Caranya gimana? Dengan jawaban yang lemah lembut. Cara bicara, intonasi, volume itu menentukan saudara. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 17 saya bacakan. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Saudara, perkataan yang tenang, didengar dengan tenang itu lebih masuk ke hati. Benar enggak saudara? Lebih masuk ke hati. Anda dengarkan jawaban yang lemah lembut itu bisa meredakan. Nah, kenapa kita itu perlu merendahkan suara kita? Mengapa kita perlu mengecilkan volume suara kita? Bayangkan saudara, apa enggak malu saudara punya tetangga yang bukan anak Tuhan. Tapi setiap hari dengar kita teriak marah-marah berantem sama keluarga kita. Ya kan, katanya anak Tuhan, makanya firman Tuhan bilang kita ini membawa damai supaya kita disebut anak-anak Allah. Ya, orang mengenal kita sebagai anak Allah kenapa? Karena kita membawa damai. Kita membawa damai walaupun ada konflik. Kenapa kita perlu merendahkan suara kita? Saudara, di otak kita ini ada sains yang berkata bahwa di otak kita itu minimal ada dua
dua bagian. Yang pertama otak cerdas, saya sebut aja otak cerdas itu korteks. Yang satu lagi otak insting, naluri yang nggak bisa mikir. Misalnya kalau lapar makan, kalau kalau takut lari, kira-kira demikian. Itu dia nggak bisa mikir, tapi ada otak cerdas. Nah ketika kita tenang, yang berfungsi itu otak cerdas kita. Tapi ketika kita itu lagi marah, emosi, takut, itu yang berfungsi otak naluri kita. Makanya kenapa orang itu kalau marah itu nggak mikir ngomongnya. Karena memang otaknya nggak bisa diajak mikir ketika dia sampai di emosi tertentu. Nah kalau dilawan dengan sama-sama otak insting itu namanya kayak binatang ketemu sama binatang berantem saudara. Karena itu benar-benar itu adalah otak yang sama yang ada di binatang, itu otak naluri. Tapi manusia itu diberikan kecerdasan yang nggak dimiliki sama binatang, itu otak korteks di mana kita bisa berpikir. Ya disitulah kita menyusun strategi kalau Anda bisnis dan sebagainya, Anda bekerja. Di situ kita bisa berpikir itu otak intelektual. Dan itu hanya bisa berfungsi ketika kita tenang, katakan tenang. Ketika kita itu lembah lembut, kita tenang, otak itu berfungsi. Tapi ketika kita marah, kita takut, yang berfungsi itu otak naluri. Oleh sebab itu saudara, ketika Anda marah sekalipun, berusahalah untuk tenang. Ketika Anda diajak atau lawan bicara Anda sedang marah, berusahalah tinggal di otak yang intelektual tadi. Supaya Anda ketika Anda melakukan sesuatu itu Anda tidak melakukannya hanya karena naluri saja. Ya, karena semakin kita marah sebenarnya kita semakin bodoh. Otak kita itu semakin gak bisa berfungsi. Kita pindah ke otak yang cuma bisa naluri, yang cuma insting aja. Oleh sebab itu kadang-kadang orang itu ngomong bla 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 bla. Karena dia itu sudah gak lagi punya berpikir jernih. Pikirannya gak jernih lagi karena dia pindah ke otak yang satunya. Oleh sebab itu kita yang meresponi, kita harus tahu bahwa ini orang lagi gak jernih nih pikirannya. Jangan ditanggapi dengan pikiran yang tidak jernih juga. Tanggapilah dengan pikiran yang jernih. Bagaimana Anda bisa berpikir jernih dengan Anda tinggal tenang supaya otak kita itu yang berfungsi adalah otak intelektual. Ya, kemudian studi juga membuktikan bahwa seorang anak yang sering dibentak sama orang tuanya, itu perkembangan otaknya bisa terganggu. Saudara bisa cari kok, itu studi terjadi di mana-mana. Ya, ketika kita sering bentak anak kita, sesuatu neuron di dalam otaknya itu kayak berhenti gitu ya. Saudara, kita juga perlu belajar untuk kita menjadi orang tua yang tenang. Orang tua yang lemah lembut. Saya tahu punya anak itu gak gampang, apalagi kalau mereka lagi menjengkelkan gitu ya. Apalagi kalau kitanya lagi jengkel, bukan karena anak kita, tapi ketika kita pulang lagi jengkel atau kita lagi ada masalah, terus anak kita buat onar, wah itu saudara ya. Kita perlu bisa menguasai diri, supaya kita juga tidak menyesali apa yang kita katakan atau kita lakukan. Apalagi alasan kenapa kita harus menurunkan suara kita. Saudara, di otak kita itu ada yang namanya neuro mirror atau cermin, saraf cermin. Itu gunanya ketika kita itu nonton film, pernah nggak saudara? Kita semua pasti nonton film lah, di rumah pasti semua punya TV. Atau kita nonton di bioskop. Saudara, ketika Anda menonton sesuatu, kalau sedih ya kan, Anda bisa nangis. Padahal yang disakiti bukan Anda loh. Ya kan, kalau orang lain disakiti, Anda bisa marah, pengen balas dendam. Gitu ya, apalagi kalau misalnya diselingkuin gitu ya. Rasanya kepengen datengin orangnya, pengen nonjok. Padahal loh dia itu cuma film. Atau misalnya disakiti, kita jadi ikut nangis, padahal bukan kita yang disakiti. Nah itu adalah syaraf neuron kita, neuron cermin kita. Nah saudara, kita merasakan apa yang kita lihat. Bayangkan itu di film. Nah kalau di dalam kehidupan nyata, apa yang Anda lihat? Kalau Anda itu lihat orang itu marah sama Anda. Firman Allah itu berkata gini loh, siapa suka menggemakannya, kata-kata kita itu menggema saudara ya. Itu balik lagi ke kita. Nah kalau kita itu marah sama orang, ya emosi yang tidak terkontrol, biasanya responnya adalah orang itu marah balik sama kita. Nah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau orang itu marah sama kita, ya
Saraf kita itu bisa berkata marah balik. Jedanya ada di mana? Di keputusan untuk kita itu melakukan kebenaran. Ketika kita dimarahin orang, kita itu responnya kepingin bales. Respon kita itu kepingin melakukan hal yang sama. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tuh kita kepingin melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu sebenarnya neuromirror itu atau saraf cermin ini itu tuh berlaku untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita bisa jadi seperti itu. Karena memang begitulah Tuhan membentuk kehidupan kita. Itulah kenapa ada teladan. Kalau teladan yang buruk kita jadi buruk. Kalau ada teladan yang baik kita jadi baik. Karena kita itu punya sesuatu di dalam diri kita yang jadi cermin. Kalau apa yang kita lihat itu sedih, gitu ya, kita bisa bereaksi dengan nangis. Kita punya reaksi yang dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Oleh sebab itu perlu untuk kita memutuskan kalau kita tahu kebenaran. Kita tidak bisa otomatis atau kita bisa memutuskan untuk aku tidak perlu bereaksi seperti itu. Karena apa? Karena aku tahu kebenaran. Kita bisa punya keputusan ketika orang marah sama kita bisa berhenti sejenak dan kita berkata bahwa aku gak perlu membalas kemarahan itu. Karena firman Tuhan berkata, aku adalah pembawa damai. Aku bisa membawa sesuatu yang membuat konflik ini menjadi reda. Ya, yang kelima saudara, perlambat kecepatan bicara Anda. Saudara, berapa banyak Anda pernah tahu orang yang kalau ngomong itu gak bisa berhenti. Apalagi kalau marah, itu rasanya gak tahu jedanya, koma, titik itu gak ada. Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh kemarahannya, seluruh amarahnya. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ya, kalau saudara pernah belajar tentang manajemen kemarahan, salah satu cara membuat kita itu bisa menahan diri atau meredakan kemarahan adalah dengan cara pause. Memperlambat atau berhenti sejenak. Hitung sampai 10 dulu. 1, kalau Anda marah, hitung sampai 10. Jangan ngomong dulu tapi hitung dulu. 1 sampai 10. Kalau Anda sangat marah, hitung sampai 100. Jadi belum sempat marah itu sudah capek duluan gitu ya. Capek ngitung 1 sampai 100. Sehingga itu membuat Anda tidak melampiaskan. Karena firman Tuhan katakan orang bebal itu melampiaskan. Pokoknya gak ada pause-nya, gak ada remnya. Orang itu melampiaskan kemarahan. Firman Tuhan katakan itu orang bebal. Tapi orang bijak itu tahu sebelum dia lampiaskan, dia itu bisa meredakan dulu. Tunggu 1, 2, 3. Dia redakan dulu, kalaupun akhirnya dia menyampaikan, intensitasnya sudah turun. Intensitasnya gak lagi seperti gunung berapi yang meletus. Dia sudah lebih turun saudara. Kalau sangat marah, hitung lebih panjang lagi. Sampai Anda sudah reda, Anda boleh marah, boleh gak marah? Boleh dong, marah pada tempatnya. Tapi marah jangan berkelanjutan dan marah jangan menyakiti orang. Marah itu semua orang bisa marah, Tuhan aja bisa marah. Kenapa kita bisa marah? Karena Tuhan juga bisa marah. Bukankah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Marah enggak dosa, tapi marah yang dilakukan dengan yang salah, marah yang tidak dibereskan akan menjadi dosa. Tapi marah sendiri itu hanya perasaan, hanya respon, hanya reaksi, dari itu gak dosa. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita marah itu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu pause dulu, perlambat, direm. Pause dulu, hitung dulu. Nah saudara, setelah itu Anda bisa menyampaikan dengan cara yang benar. Amin. Itulah yang membuat konflik itu walaupun ada, Anda tetap punya damai. Ya, gak kebakaran hutan. Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Anda yang mana nih? Si pemarah atau si sabar? Ya, bagaimana kita menjaga perdamaian adalah dengan kita menjadi orang yang membawa suasana yang sejuk, suasana yang damai. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau atau kita itu tiba-tiba kena semprot gitu ya.
Janganlah meninggalkan tempatmu. Saudara, jangan lari dari konflik. Berapa banyak suami istri ya, istrinya marah, suaminya tinggal pergi. Itu tambah gak selesai masalahnya. Atau suaminya marah, istrinya malah keluar. Saudara, firman Tuhan katakan kalau seorang penguasa, amarah penguasa menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sabar, sabar. Coba katakan sabar. Saudara, kesabaran akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi ternyata kesalahan besar itu seringkali terjadi bukan karena kurang berpikir panjang, tapi karena atau kurang pintar, bukan, tapi karena kurang sabar, kata firman Tuhan. Ya, Saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini mengubah hati kita dan cara kita di dalam hubungan membawa damai walaupun ada konflik. Yang terakhir, pilih kata-kata, Saudara. Tahukah Anda bahwa mulut kita ini harus ada yang jaga. Yang jaga siapa? Ya kita. Karena kenapa? Karena kata-kata kita itu enggak otomatis keluar. Kata-kata itu kita bisa pilih, Saudara. Amsal 12 ayat yang ke-18. Perkataan, saya bacakan aja Amsal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya, alias gak dipikir dulu, gak dipilih dulu kata-katanya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak. Kenapa dikatakan orang bijak? Karena dia pilih kata-katanya. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara, sebenarnya bahan dasarnya sama kok, kita semua ini, kita semua punya hati. Semua orang bisa marah, mau orang bebal, mau orang bijak, dua-duanya bisa marah. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu lewat kata-kata kita, itu yang membedakan. Karena orang bebal dikatakan orang itu lancang mulutnya, gak dipilih kata-katanya. Pokoknya apapun yang ada di pikirannya semua diomongin. Gak peduli nanti efeknya apa, yang penting aku puas melampiaskan. Tapi kalau orang bijak, dia tahu, dia bisa memilih kata-katanya. Dia pikir kalau aku ngomong gini nanti efeknya apa. Karena itu akan kembali kok ke dirinya. Saudara, pilihlah kata-kata yang bijak. Efesus pasal yang keempat juga dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu bukan hanya perkataan kalau orang Surabaya bilang tuh misuh, perkataan yang salah, perkataan yang buruk, tapi juga perkataan yang melukai orang lain. Pakai binatang dan sebagainya. Firman Tuhan katakan jangan ada. Berarti itu harus dihapus dari kamus di mulut kita, ya. Yang ada adalah perkataan-perkataan yang baik, walaupun marah, walaupun gak suka, walaupun kepengen mengekspresikan sesuatu yang mungkin sifatnya negatif, tapi kita tetap bisa memilih kata-kata yang positif, kata-kata yang tidak melukai, kata-kata yang baik, tidak mengurangi konten, tapi tidak melukai orang lain. Amin. Itulah seorang pembawa damai. Saya ulangi lagi ya tadi. Yang pertama, Saudara, apa yang pertama tadi? Yang pertama, lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Ya, latihlah mulai hari ini telinga kita selalu dibuka untuk kita mendengarkan orang lain. Amin. Yang pertama, lebih banyak berbicara. Yang kedua, pahami orang lain, Saudara. Pahami dulu, kata kuncinya adalah kamu dulu. Pahami orang lain, pahami sudut pandangnya, pahami perasaannya. Amin. Yang ketiga apa, Saudara? Yang ketiga, akui kesalahan. Akui kesalahan kita, peran kita apa di dalam sebuah konflik. Tidak 100% kesalahan orang lain, pasti ada sisi kita juga. Ya, yang keempat, turunkan nada suara, turunkan volume suara. Yang kelima, perlambat kecepatan bicara atau kita rem dulu diri kita. Yang keenam, pilihlah kata-kata kita. Amin.